Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Rumah sakit di Cina, Jepang, Korea Selatan sempat digegerkan dengan temuan kasus pasien corona yang dinyatakan sembuh namun kembali terinfeksi. Ini membuat para ahli kesehatan di dunia bertanya-tanya, bagaimana pasien corona yang sembuh bisa terinfeksi kembali? Halo healthy people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Kali ini kita akan membicarakan masalah reinfeksi COVID-19. Reinfeksi artinya terinfeksi kembali oleh virus COVID-19 setelah dinyatakan negatif pada pemeriksaan PCR. Reinfeksi berbeda dengan reaktivasi. Reaktivasi adalah jika seseorang telah dinyatakan sembuh, tetapi virusnya masih ada di dalam tubuh dan menunggu waktu yang tepat untuk kambuh kembali. Sampai sekarang belum terbukti terjadi kasus reaktivasi untuk COVID-19. Menurut para ahli, seseorang dapat kembali terinfeksi virus COVID-19 minimal setelah 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Tapi kenyataannya, ada yang telah dinyatakan negatif pada pemeriksaan PCR, namun belum lagi 3 bulan kembali positif COVID-19 pada pemeriksaan PCR. Bagaimana para ahli menjelaskan ini? Sampai saat ini belum ada cukup bukti klinis atau studi yang menunjukkan berapa lama seseorang memiliki kekebalan alami setelah sembuh dari COVID-19. Artinya, setelah kekebalan menurun, maka orang bisa saja terinfeksi COVID-19 kembali. Menurut penelitian British Medical Journal atau BMJ, menemukan bahwa orang dengan penyakit tertentu dapat menurunkan imun sehingga memiliki risiko terinfeksi kembali COVID-19. Penyakit tersebut antara lain pertama adalah diabetes. Para peneliti mendapatkan bahwa pasien diabetes yang menderita COVID-19 memiliki kekebalan yang lebih cepat menurun, membuat mereka lebih rentan untuk terinfeksi kembali COVID-19. Yang kedua adalah usia. Mereka yang berusia di atas 55 tahun memiliki kekebalan yang lebih lemah, yang membuat mereka rentan reinfeksi COVID-19. Yang ketiga adalah masalah obesitas. Orang dengan tingkat obesitas tinggi meningkatkan kerentanan terhadap reinfeksi. Hasil studi juga menemukan bahwa vaksin COVID-19 tidak memberikan hasil yang diharapkan pada orang yang menderita obesitas tinggi. Yang keempat adalah adanya penyakit pernafasan menaun. Orang yang menderita masalah paru-paru seperti penyakit paru obstruktif menaun atau PPOM maupun asma dan masalah pernafasan lainnya akan memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap reinfeksi COVID-19. Yang kelima adalah mereka yang sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan, yaitu obat-obatan yang untuk menekan sistem imunitas. Sementara itu, sifat virus seperti pada umumnya adalah dapat bermutasi. Semakin banyak virus yang menginfeksi orang, semakin besar kemungkinan bermutasi. Karena saat menginfeksi oranglah sang virus melakukan replikasi, yaitu memperbanyak diri yang bisa saja menghasilkan urutan gen yang berbeda. Para ahli memperkirakan setiap bulannya terjadi 2-3 jenis varian baru virus corona hasil mutasi. Varian baru virus hasil mutasi akan menghasilkan karakteristik gejala penyakit yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kabar baiknya adalah selama ini varian virus baru yang muncul berkarakteristik lebih cepat menular, namun belum terbukti lebih ganas. Sampai saat ini, yaitu April tahun 2021, sedikitnya sudah dikenal ada 10 macam varian virus yang berhasil diidentifikasi melalui teknik pemeriksaan genome sequencing, yaitu varian P1 di Brasil dan Jepang, varian P2 di Brasil, varian B117 di Inggris, varian B1351 di Afrika Selatan, varian B1427 di California, varian B1429 di California, varian B1525 di New York, varian B1526 di New York juga, dan terakhir varian E484K atau EEK di Jepang, Inggris, Brasil, dan Filipina.
Dan juga terakhir varian B1617 di India. Dari ke-10 varian tersebut, telah dilaporkan varian B117 dan E484K ada di Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan keberadaan varian virus lainnya juga. Dari hasil pemeriksaan genome sequencing, mereka yang mengalami reinfeksi ternyata ditemukan jenis virus yang berbeda varian dengan infeksi sebelumnya. Hal ini menjelaskan antibodi yang terbentuk pada setiap varian virus tidak selalu efektif untuk varian virus yang lainnya. Meski para ahli dan pembuat vaksin mengklaim bahwa vaksin mereka masih efektif untuk mengatasi beberapa varian baru tersebut. Akhir kata, kita harus tetap menjaga prokes dengan menjalankan 5M, meski sudah divaksinasi maupun para penyintas. Jangan pernah merasa sudah kebal. Demikian Healthy People, kiranya bisa memberikan manfaat. Nantikan episode selanjutnya hanya di MyAlkes, informasi kesehatan yang terupdate dan terpercaya. Salam sehat.